Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, kita manjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumat yang berbahagia ini. Sebagaimana biasa rutinitas di kantor KUA Kecamatan Bungaraya, di sela-sela dalam langkah pelayanan kepada masyarakat, tentunya tidak bosan-bosannya menyampaikan tausiah nasihat kepada umat dan masyarakat, khususnya umat Islam pada umumnya. Tentunya tausiah ini untuk kita semua. Artinya apa? Saling menasihati di antara kita, tentunya ada manfaat bagi kita semua. Baiklah pemirsa yang berbahagia, pada kali ini akan menyampaikan tausiah pada Jumat yang berbahagia ini akan sampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya, yaitu Bapak Harman SAG. Untuk itu dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, Saudara, kaum muslimin, hadirin dimanapun berada, ucapan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi Jumat ini dalam suasana masih dalam bulan Syawal, kita masih sempat melaksanakan aktivitas rutinitas kita sebagai seorang umat, sebagai seorang abdi negara dalam rangka menjalankan tugas-tugas kenegaraan kita. Mudah-mudahan tentu harapan dan doa kita semua, aktivitas yang kita lakukan, mudah-mudahan semua dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan nilai ibadah indahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pegangan hidup buat kita, yakni Al-Quran dan Hadis. Semoga kita senantiasa selalu mempelajari, mempedomani dan mengamalkannya demi keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Pemirsa dimanapun berada, pagi ini kita akan sampaikan sepotong ayat Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan aku tambah, kata Allah. Jika engkau ingkari nikmat itu, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bapak kaum muslimin hadirin yang berbahagia, hari ini dalam suasana Syawal kita baru saja selesai melaksanakan puasa Ramadan. Kita selama sebulan lamanya dibina dan ditempa sehingga kita lahir sebagai seorang pemenang, lahir sebagai orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sebagai hamba Allah hari ini, kita syukuri itu semua. Bagaimana caranya mensyukuri adalah bagaimana kita mempergunakan nikmat Allah ini dengan sebaik-baiknya, mempergunakan nikmat Allah ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita dikasih umur panjang hari ini, karena banyak di antara saudara-saudara kita saat ini kita dengar, kita tengok di grup-grup WhatsApp kita, berita yang keluar, berita duka. Boleh dikatakan setiap hari berita duka dan berita duka. Hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita pergunakan nikmat umur yang dikasih Allah ini dengan sebaik-baiknya. Kita kembalikan nikmat ini sesuai harapan Allah, sesuai dengan tujuan Allah menghidupkan manusia, menjadikan manusia ini dalam rangka mengabdi kepadanya. Maka mari kita jadikan aktivitas kehidupan ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita, Bapak kaum muslimin hadirin berbahagia, saudara hadirin yang berbahagia, hari ini kita sebagai ASN di lingkungan Kementerian Agama
Hari ini kita harus memberikan sebuah contoh teladan ke tengah-tengah masyarakat. Apalagi dengan kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Pemerintah berupaya dengan ikhtiar yang mereka lakukan memutus mata rantai COVID-19 agar COVID-19 ini tidak menyebar kemana-mana. Maka upaya pemerintah ini kita hormati dan kita hargai. Jangan ada di antara kita mengumpulkan sebuah ungkapan-ungkapan corona ini adalah ciptaan manusia dan sebagainya. Ini terserah apakah ini corona adalah ciptaan manusia atau tidak. Kita sebagai hamba Allah hari ini, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong untuk itu. Yang kita tahu hari ini, kita adalah orang yang beragama, kita kembalikan ini kepada Allah. Ini berasal dari Allah, maka pasti Allah lah yang akan mencabut ini semua. Maka upaya apa yang kita lakukan? Ikhtiar. Apa ikhtiar yang kita lakukan? Pemerintah hari ini dengan 5M-nya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, tidak boleh berkerumun, kurangi interaksi dengan banyak orang. Ini adalah sebuah ikhtiar. Karena menurut para ahli, inilah salah satu jalan dalam rangka memutus mata rantai itu. Kemudian juga pemerintah berupaya memberikan vaksin yang tujuannya adalah dalam rangka memberikan kekebalan imun terhadap tubuh kita. Ini ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah. Harga ini, hormati ini adalah sebuah makna syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara ASN Kementerian Agama ini umpamanya mengungkapkan bertentangan dengan ikhtiar yang dilakukan manusia, maka berarti dia tidak paham tentang kondisi apa yang terjadi hari ini. Kalau ada ungkapan-ungkapan disampaikan oleh ASN Kementerian Agama bertentangan, dia mengatakan COVID ini dengan berbagai macam alasan, COVID ini tidak ada dan sebagainya, berarti dia tidak menghormati akan ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, oleh kita hari ini. Berarti dia sendiri mengingkari akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mengingkari sendiri firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya pemimpin sekarang melakukan upaya seperti kita hormati dan kita hargai, berarti kita mematuhi akan ajaran agama kita. Tapi kalau kita menentang, berarti kita menentang akan Al-Quran itu sendiri. Karena untuk itulah Bapak kaum muslimin hadirin yang berbahagia, pemirsa dimanapun berada, saya selaku ASN Kementerian Agama hari ini, yang hari ini bertugas di Kecamatan Bungara, mengajak kita semua, kita hargai, kita hormati upaya-upaya pemerintah ini sebagai makna syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kebersamaan di antara kita, karena ikhtiar yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, kemudian kita juga berdoa kepada Allah. Ikhtiar sudah kita lakukan, vaksin sudah kita lakukan, 5M sudah kita laksanakan. Maka upaya selanjutnya adalah kita berdoa kepada Allah. Ini yang katakan tawakal. Bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan menentukan ini semua. Tapi kalau di antara kita upaya itu kita tentang, kemudian hanya berdoa dan berdoa, ini bukanlah namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita yang dikatakan tawakal itu adalah berusaha dulu. Upayakan dulu. Seorang sahabat pernah suatu kejadian terjadi, dia ingin melaksanakan sholat, kemudian dia naik kuda, kemudian kudanya dilepas begitu saja. Kata Rasulullah, ditanya oleh Rasul, kenapa kamu lepas kudamu? Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah di sana itu? Ikatkan kudamu terlebih dahulu, baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hari ini ikhtiar dulu, berupaya dulu, barulah nanti ikhtiar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya Bapak kaum muslimin hadirin yang berbahagia, ini sebenarnya adalah peringatan kepada kita. Sebagai seorang hamba-hamba Allah ini, Allah ingatkan kita. Kenapa Allah ingatkan? Banyak nikmat yang sudah kita pakai, banyak nikmat yang sudah kita makan. Mungkin rasa syukur kita kepada Allah yang kurang. Seperti kita hari ini dikasih oleh Allah, gaji oleh negara, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi rezeki yang kita dapat kita kurang bersyukur terhadap itu semua. Sehingga mungkin karena semua ini sudah banyak yang kondisinya seperti ini, sudah bukan seluruh dunia sudah seperti ini,
Allah tegur kita. Allah tegur kita. Kan bahkan dalam hadis kursi kepada Pak hadirin kaum muslimin hadirin berbahagia, Allah pernah sampaikan, sudah muak aku, sudah bosan aku menengok tingkah laku manusia ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan tingkah pula kesombongan dan keangkuhan, muak aku, kata Allah. Ingin aku hancurkan manusia itu, kata Allah. Tapi kemudian kata Allah, di saat aku menengok kemungkaran, menengok tingkah laku manusia yang seperti ini, aku teringat akan 3 hal, kata Allah. Teringat beliau akan binatang ternak yang melata, yang dia tidak punya salah apa-apa. Dia masih mengingat kepada anak-anak kecil yang tidak berdosa. Dan dia juga menengok kepada orang-orang yang bangun di tengah malam, kemudian dia berdoa dan menangis kepada Allah. Murkanya kembali, ditariknya murkanya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah salah satu corona, inilah mungkin salah satu dikasih Allah kepada kita semua dalam rangka menyadarkan kita semua, dalam rangka mengingatkan kita semua. Karena itu Bapak kaum muslimin hadirin berbahagia, mari kita introspeksi semuanya. Kita introspeksi diri kita, keluarga kita, sampai pemimpin-pemimpin di antara kita, seluruh masyarakat, introspeksi kembali kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, ibarat kata pepatah, kalau salah kita di ujung jalan, kembali kita ke pangkal jalan. Artinya kalau salah kita dalam perjalanan yang sudah jauh, kembali kita kepada asal di mana kita memulai langkah itu sendiri. Maka di sana kita akan menemukan sebuah solusi. Kita akan menemukan sebuah jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga melalui channel Bunga Raya ini kita menghimbau kepada kita semua. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan dengan doa yang kita lakukan inilah upaya dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa kita semua. Kita tidak tahu doa siapa yang akan dikabulkan Allah, tapi adalah doa orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah pasti didengar oleh Allah. Mudah-mudahan doa-doa ini sekarang sudah berhadapan dengan Allah. Doa-doa ini akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakinlah kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga corona ini segera berakhir, meninggalkan bumi ini semua. Amin ya rabbal alamin. Maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.